Baik, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk kita semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan terkait progres saya mengenai proyek akhir pada studi dependen di PT Sitek IRP Indonesia. Nah, proyek saya ini membahas terkaitnya di PT Mitra Kesehatan Indonesia, yang dimana saya di sini berperan sebagai modul accountingnya, dan saya akan menjelaskan pada profil perusahaan, visi misi, dan topik pembahasan saya kali ini. Nah, di awal saya akan menjelaskan profil perusahaan pada PT Mitra Kesehatan Indonesia, yang dimana Rumah Sakit Mitra Kesehatan Indonesia ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan yang menjalankan bisnisnya melalui rumah sakit di daerah Jakarta Selatan. Nah, di sini klien yang diterima itu berupa pasien yang menggunakan jasa kesehatan pada PT Kesehatan Indonesia, dan juga melakukan pembelian obat pada bagian apotek di PT Mitra Kesehatan Indonesia. Dan PT Mitra Kesehatan Indonesia ini juga memiliki visi misinya, di mana visinya ini menjadikan rumah sakit pilihan dengan menyediakan layanan perawatan kesehatan terbaik, aman, bermutu tinggi, dan inovatif. Serta misi dari PT Mitra Kesehatan Indonesia ini yaitu menyediakan pelayanan secara utuh, konsisten, dan terpadu, berfokus pada pasien melalui praktek berbasis bukti yang sesuai, pelayanan prima dengan komitmen, kerjasama tim, keterlibatan dari pihak terkait, dan peningkatan kompetensi individu yang berkesinambungan. Nah, di sini saya akan membahas topik pembahasan saya pada video ini. Nah, di sini saya akan membahas modul accounting yang saya pegang ini mempunyai blueprint dan UAT-nya, lalu ekstra modul dari accounting saya, dan juga master data dari modul accounting sekaligus simulasinya. Nah, di sini di awal saya akan menjelaskan terkait blueprint dan UAT yang saya buat pada modul accounting. Di sini saya akan membuka di blueprint dulu. Pada blueprint project kami yaitu modul accounting. Dari modul accounting kami terdapat COA dan juga terdapat pengakuan piutang dan pendapatan sekaligus pengakuan hutang dan beban, dan cash and bank manajemennya sekaligus aset pada perusahaan tersebut, dan jurnal pajak serta laporan keuangannya tersebut. Nah, di sini juga berisi bisnis proses desainnya pada modul accounting, dan juga helikopter view-nya sekaligus mind mapping-nya pada penjelasan kami di sini terdapat, dan juga di sini ada business flow sekaligus proses list dan sekaligus mockup screenshot dari setiap modulnya. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan di bagian UAT, yang dimana UAT ini berisikan chart of account. Tampilannya seperti ini, kayak seperti langkah-langkah dalam Odoo melalui chart of account ini, dan sekaligus di jurnal, taxes, customer invoice, debit note, vendor bill, cash, bank, register payment, aset, reporting juga. Nah, di sini kami juga memiliki general quotation juga, sekaligus lampiran dari setiap pembahasan kami di bagian UAT ini. Ini adalah lampiran kami di chart of account hingga sampai di lampiran di reporting tersebut. Nah, selanjutnya juga saya akan menjelaskan di pembahasan topik kedua, yaitu extra modul, yang dimana modul accounting memiliki extra modul yaitu reconcile, yang dimana fungsi dari extra modul reconcile ini adalah digunakan untuk melakukan pembayaran berulang, seperti halnya pembayaran air dan listrik, juga serta iklan ya. Dapat kita ketahui bahwasanya pembayaran air dan listrik juga dilakukan berulang ya, seperti halnya setiap perusahaan harus melakukan pembayaran air dan listrik setiap bulannya, sekaligus juga iklan seperti iklan lowongan kerja atau apapun itu juga melakukan pembayaran berulang. Nah, selanjutnya topik pembahasan yang ketiga yaitu master data, yang dimana
Modul accounting ini memiliki master data sebanyak 7. Terdapat master data COA, jurnal, business balance, aset, pajak, data bank, dan bank account. Nah, di sini juga saya akan membuka salah satunya, yaitu seperti COA. Nah, ini terdapat COA, di mana COA ini berisikan mulai dari kepala 1 hingga sampai kepala 8. Dapat kita lihat di sini saya sudah tertera COA ini, yang dimana COA ini juga sudah diimport ke dalam Odoo dan sudah berhasil kita import. Nah, dapat kita lihat di Odoo-nya COA yang sudah kita import. Kita ke modul accounting, lalu ke COA. Nah, ini dapat kita lihat bahwasanya COA tadi sudah berhasil kita import ke dalam Odoo. Dan di sini ada kepala 1 hingga sampai kepala 8 pada COA kita tersebut. Nah, selanjutnya di sini juga ada bank, yaitu di mana perusahaan kami memiliki 3 bank untuk sebagai media transfer kami. Di sini kami memakai Bank BRI, Mandiri, dan juga BCA. Nah, untuk sebagai media transfer kami. Lalu selanjutnya kita akan ke bank account, yang dimana bank account ini berupa account number dari bank dan juga account holder dari bank kami tersebut. Sekaligus di sini juga saya akan menjelaskan di bagian jurnal. Di sini di jurnal terdapat ada customer invoice hingga point of sale, yang dimana di sini sudah ada tipe, scored kodenya, juga default account tersebut. Lalu saya juga akan menjelaskan di bagian business balance yang terdapat di jurnal entries. Nah, ini sudah kami import juga, sudah berhasil dengan status postas. Sekaligus saya akan menjelaskan juga di bagian pajak, di mana pajak kepada PT Mitra Kesehatan Indonesia. Di sini sudah tertera pajak yang kami gunakan, di mana ada PPN in, PPN masukan, dan PPN keluaran, yaitu PPN in dan PPN out hingga sampai 11%, dan pajak-pajak yang lainnya. Juga saya akan menjelaskan di bagian aset. Di sini kami membuat ada 5 aset kategori, yang dimana aset kategori ini ada berupa mesin yang memiliki tahan lama hingga sampai 5 jangka waktu, umur asetnya itu sampai 5 tahun lebih. Mesin ini memiliki 20 tahun umur asetnya, dan juga ada transportasi, yaitu ambulans, spinator dari rumah sakit, ada juga tanah dan juga bangunan tersebut. Nah, di sini langsung saja kita ke asetnya. Nah, di sini sudah terimport aset-aset pada perusahaan kami di PT Mitra Kesehatan Indonesia. Nah, selanjutnya di sini topik pembahasan di master data sudah selesai, dan saya akan membahas di keempat, yaitu simulasi, yang dimana PT Kimia Farma mengirimkan tagihan ke PT Mitra Kesehatan Indonesia, sehingga akuntan perlu mendaftarkan bill tersebut dari PO yang sudah ada sebelumnya. Akuntan menentukan tanggal bill pada hari ini di tanggal 26 Juni 2023, sehingga akuntan harus mengklik bill dan mengkonfirmasikan bill tersebut sehingga tercatat di jurnal. Setelahnya akan melakukan pembayaran dengan klik register payment tanpa mengubah izin default. Seperti halnya di sini kita akan ke customer dan invoice, atau kita ke vendor. Ini kita ke vendor lalu ke bills. Nah, seperti halnya di sini kita lihat kita akan melakukan create bill sekaligus register payment, melakukan pembayaran pada transaksi ini.
Di sini kita akan klik mana yang mau kita payment. Nah, di sini tinggal kita klik saja untuk melakukan pembayaran pada perusahaan tersebut. Jadi sekianlah pembahasan saya mengenai proyek akhir saya pada modul accounting. Mohon maaf apabila ada kata yang salah atau masih ada kekurangan dalam proyek saya tersebut. Sekianlah penyampaian dari saya. Terima kasih.